Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masyarakat meskipun dalam kondisi pandemi, tampaknya sudah mulai melek investasi dan sudah melirik produk pasar modal. Adapun produk pasar modal yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada exchange traded fund, yang kelima ada derivatif. Namun sebelum menentukan instrumen produk pasar modal yang ingin dipilih, ada baiknya calon investor atau manajer investasi meninjau informasi terkait sekuritas tersebut. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pasar. Apa itu efisiensi pasar? Secara sekilas saja. Sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan bentuk pengungkapan yang dinilai oleh pasar, menurut Rohmah tahun 2017. Efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Dari sudut kecanggihan pelaku pasar mengambil keputusan dengan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan menurut Chandra tahun 2006. Bentuk efisiensi pasar itu ada 3. Weak form, pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect dari informasi masa lalu. Yang kedua, semi-strong form, jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang dipublikasikan. All publicly available information, termasuk informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga, strong form, jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan atau fully reflect semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Pasar setengah kuat atau semi-strong form ini berkaitan dengan informasi yang dipublikasikan dapat berupa yang pertama, informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempengaruhi informasi tersebut. Contohnya, pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi. Lalu yang kedua, informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga sekuritas sejumlah perusahaan. Ini kaitannya dengan peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator, namun hanya mempengaruhi beberapa sektor perusahaan saja yang terkena dampak regulasi tersebut. Contohnya seperti peraturan mengenai pajak yang dikenakan pada sektor jasa. Lalu yang ketiga itu ada informasi yang dipublikasikan dapat berupa mempengaruhi harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Contohnya peraturan dari pemerintah itu mengenai undang-undang yang terbaru. Misalkan ada contohnya tarif pajak yang terbaru karena sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, sehingga dapat disimpulkan
Investor yang akan melakukan investasi setidaknya bisa mendapatkan informasi terkait sekuritas tersebut dari informasi yang sudah dipublikasikan pada institusi terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Saya sebagai generasi Z memiliki gaya dan perilaku yang berbeda dengan orang tua maupun kakak-kakak saya, yang disebabkan oleh perbedaan zaman antara orang tua, kakak saya, dan saya sebagai Gen Z. Namun ada baiknya, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu teori perilaku konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2009, halaman 166. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada faktor budaya. Pada faktor budaya ada lagi faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor budaya dapat dikatakan perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Negeri ini kan terlalu banyak suku dan budaya dari Sabang sampai dengan Merauke. Antara suku Jawa dengan suku yang ada di Bali mungkin memiliki kecenderungan untuk memilih produk yang berbeda karena budaya mereka mempengaruhi minat atau daya belinya itu, minat kecenderungan untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya, kalau misalnya orang Jawa itu kan lebih kecenderungannya lebih menyukai makanan manis. Sedangkan kalau misalnya di Bali itu dia kecenderungannya lebih suka makanan yang pedas, ada asam, yang segar-segar. Jadi kecenderungan untuk memilih makanannya atau membeli produk pangannya berbeda sekali. Terus yang kedua itu dari faktor sosial. Yang pertama ada kelompok referensi. Kelompok referensi itu sendiri terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Hal itu yang mengakibatkan seseorang mempengaruhi bagaimana orang tersebut untuk memilih suatu produk atau kecenderungan untuk membeli suatu produk. Mungkin rekan kerjanya itu ada yang mempengaruhi si A berteman dengan B. Si B ini dia memiliki membeli sebuah produk terbaru. Otomatis kan si B juga ada kecenderungan untuk si A beli produk terbaru up to date. Jadi saya juga ingin membelinya, seperti itu. Kelompok sekunder adalah sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan, seperti masyarakat. Kelompok aspirasi adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Kelompok disosiatif merupakan kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu tersebut. Lalu pada faktor sosial di sini ada kelompok keluarga.
keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat. Melalui orang tua, seseorang akan dapat pengaruh dan arahan terhadap agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu pada faktor sosial, peran dan status. Lalu yang ketiga ada faktor pribadi. Itu yang mempengaruhi ada usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Yang keempat, gaya hidup. Lalu yang keempat, faktor psikologis, motivasi dan persepsi pembelajaran dan memori. Lalu yang kelima di situ ada marketing strategi atau strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dalam artian si produsen bagaimana caranya untuk menarik minat si konsumen untuk membeli barangnya tersebut. Mungkin karena sekarang saat ini terutama contohnya produk McD yang berkolaborasi dengan BTS. Hal itu yang mengakibatkan produksi McD ini mengalami peningkatan dalam artian produknya banyak dibeli oleh konsumen, terutama dari kalangan muda, karena strategi marketingnya bagus. Selanjutnya, perilaku konsumen dibedakan menjadi perilaku konsumen rasional. Produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Perilaku konsumen irasional, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Merek yang dimiliki hanya merek terkenal, mengutamakan gengsi atau prestis. Pendekatan perilaku konsumen itu ada dua. Pendekatan marginal utility atau kardinal, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan yang kedua, pendekatan indifference curve atau ordinal, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.